Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sutini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, Ibu Guru mohon maaf karena pada minggu ini Ibu Guru tidak bisa mengajar di kelas 3 karena kesibukan dari Bu Tini yang sedang mengikuti PPG. Pada kesempatan ini, Bu Tini akan menjelaskan materi atau kisi-kisi yang nanti untuk mempersiapkan kalian mengikuti atau menghadapi penilaian akhir semester 2. Sudah siapkah kalian menghadapi penilaian akhir semester? Simak materi berikut ini. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di semester ini. Kalian bisa lihat di layar ya, dari materi 1 sampai materi 6. Nah, sudah ingat? Nah, sekarang kalian persiapkan alat tulis, yaitu buku tulis dan pensil atau ballpoint untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Tini sampaikan. Sudah siap? Sudah disiapkan? Oke, lanjut. Pada bab pertama, ya, kita akan belajar tentang ikhlas. Nah, apa sih arti ikhlas itu? Coba dilihat LKS-nya, ya, yang bab 1. Nah, pengertian ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah SWT untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Coba kalian lihat gambar di bawah ini. Nah, di situ ada 2 anak yang melihat ada duri di tengah jalan. Nah, yang satunya dia berniat membuangnya. Jadi dari gambar tersebut ini adalah contoh dari ikhlas. Membuang duri tanpa mengharapkan imbalan. Ya, contoh yang lain. Misalnya kalian menemukan dompet. Dikembalikan kepada pemiliknya, ya, tanpa mengharapkan atau pamrih. Diserahkan pada pemiliknya dengan sukarela, ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Sekarang kita lanjut ke kedua, yaitu surat Al-Kautsar. Sini Ibu menunjukkan bacaan surat Al-Kautsar. Kalian bisa baca, diingat kembali bacaan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di ayat kedua, ini ada tanda tasdid. Tanda tasdid ini membacanya ditekan, tidak ditahan. Pada huruf lam dan huruf ba. Ini untuk penjelasannya, ya, dari surat Al-Kautsar ini adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Ya, dinamai surat Al-Kautsar diambil dari ayat pertama surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Pokok-pokok isi surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar ini kita diperintahkan, ya, untuk mendirikan sholat dan berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Materi yang akan kita pelajari dalam bab 3 adalah tentang Asmaul Husna, yaitu
itu nama-nama Allah yang indah. Nah, salah satunya yang pertama Asmaul Husna Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang akan datang, sehingga kita harus selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, Allah Maha Mendengar, ya, arti dari As-Sami, ya, sehingga kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang baik karena Allah mendengar apapun yang kita ucapkan. Sekarang kita lanjut ke bab 4, ya, tentang bersyukur kepada Allah. Apa sih bersyukur? Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tidak cukup hanya mengucapkan Alhamdulillah, tapi dengan cara menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ini adalah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah SWT. Nah, untuk bab 5, ya, kita belajar tentang arti zikir dan doa setelah sholat. Apa sih arti zikir? Zikir artinya mengingat Allah SWT. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan-bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ucapannya mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu adalah salah satu ucapan zikir. Kemudian yang kedua, arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Untuk bab 6 atau bab terakhir, nah sebelumnya Ibu sudah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masih ingat? Ya, masih ya. Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, sekarang negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Namrud bin Ka'an bin Kus. Babilonia ini adalah negeri yang kaya. Karena Raja Namrud dan kaumnya menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim, ya, berbagai cara untuk menyadarkan Raja Namrud dan kaumnya. Pada waktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, ya, kesempatan digunakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung Raja Namrud dengan kapak yang telah dipersiapkan. Mulailah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipergunakan untuk menghancurkan patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar agar Raja Namrud dan kaumnya menyangka bahwa patung yang paling besar itu adalah yang menghancurkan patung-patung yang lain. Karena Raja Namrud adalah raja yang sombong dan zalim, ya, dia tidak mau menerima kebenaran ajaran Allah yang disampaikan Nabi Ibrahim. Sehingga Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim untuk dihukum. Ya, hukuman apa? Ya, Nabi Ibrahim harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Tetapi karena kekuasaan Allah, ya, Nabi Ibrahim tiba-tiba
keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya. Nah, itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu dibakar tidak hangus. Terima kasih sudah belajar bareng dengan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam mempersiapkan penilaian akhir semester. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.